Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismi Asyari Ramdiani Iswahyudi, kelas A, NPM 18410104, Kesehatan Masyarakat Universitas Siliwangi, akan melakukan video blog bersama Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Ciamis, yaitu Ibu Dr. Eni Rohaini. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ibu ini baru saja menjabat jadi kepala ya, Bu? Baru tahun kemarin? Iya. Iya. Nah, sekarang Bu, saya ingin bertanya, apa saja tugas pokok dan fungsi dari pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan Ciamis? Jadi gini, pelayanan bidang kesehatan, fungsi dan perannya lebih terkait ke kebijakan-kebijakannya. Di antaranya yaitu yang pertama pelayanan kesehatan primer dan kesehatan tradisional. Yang kedua yaitu terkait dengan rujukan rumah sakit dan lain-lain. Kemudian yang ketiga terkait dengan mutu layanan. Jadi kita dari mulai merencanakan berbagai kegiatan yang mendukung tersebut, kemudian kita evaluasi juga sampai kita buatkan kebijakan apa nih yang akan diterapkan. Contohnya misalnya terkait dengan puskesmas, untuk mutu layanan puskesmas harus terakreditasi gitu ya. Seperti itu. Kalau saat ini sedang sibuk apa, Bu? Kalau sekarang yang awal tahun kita lebih ke program Indonesia Sehat pendekatan keluarga, dan yang sekarang lagi diagendakan ini terkait penilaian kinerja puskesmas. Penilaian kinerja puskesmas itu akreditasi atau beda lagi? Jadi gini, penilaian kinerja puskesmas itu sama kalau diibaratkan rapotnya puskesmas. Jadi seberapa jauh, seberapa kita sudah menjalankan sesuai dengan tupoksinya puskesmas itu, apa yang sudah kita kerjakan. Lalu apa ya, yang sedang di Ciamis itu lagi apa gitu, Bu, yang jadi prioritas? Ciamis terkait dengan janji Pak Bupati ya. Ya. Janji Pak Bupati itu ingin memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat miskin ya. Kemudian juga terkait dengan SDM yang berkualitas dan sejahtera. Nah, kami mencoba merealisasikan melalui seperti ini, pelatihan. Sekarang yang hadir itu ketua tim mutu. Jadi ketua tim mutu nantinya di puskesmas yang akan menjalankan atau menilai terkait PKP. Kenapa mereka harus dilatih? Untuk kita dapat menilai sesuai indikator, sesuai kriteria, berarti kan kita harus terlatih dulu ya. Karena jangan sampai kita menilai kita sendiri nggak tahu apa yang dinilainya. Seperti itu nih. Jadi kita utamakan dulu gimana SDM-nya paham, unggul, berkualitas, supaya bisa mewujudkan janji Pak Bupati. Nah, saya sempat melihat itu di IG Ibu sangat aktif sekali mengkampanyekan hidup sehat ya. Lalu pernah juga melihat Ibu seperti menyanyikan yel-yel gitu bersama dengan rekan-rekannya. Itu seperti apa, Bu? Oh iya, gini, di kesehatan itu kita kan untuk bekerja itu ya minimal diawali dengan bekerja harus dengan hati. Karena kenapa? Untuk mewujudkan sehat itu, sehat lahir batin itu berarti diawali dari sehat kitanya juga, petugas kesehatan ya. Untuk sehat lahir batin itu berarti kan kita juga harus bahagia. Kita harus menularkan virus-virus bahagia, virus-virus cinta kita untuk masyarakat juga, supaya semua sehat. Makanya saya waktu itu pernah nge-share kayak contohnya You My Darling Sehati ya. You mari sadar lingkungan sehat, tentram dan indah. Itu sebetulnya ajakan kita bentuk preventif promotif sesuai dengan keinginan Pak Menkes ya. Jadi sekarang itu puskesmas itu harus lebih ke preventif promotif. Makanya tugas kita kan gimana caranya supaya masyarakat menjadi mau, sadar, udah mampu akhirnya ya. Lagu itu kan sekilas hanya untuk tahu aja gitu ya.
mungkin butuh waktu untuk merubah perilaku. Meskipun kita terlambat, generasi Neng kan nanti bisa menjalankan itu untuk generasi selanjutnya. Di situ isinya tentang 10 PHBS rumah tangga. Jadi sebetulnya kalau 10 PHBS rumah tangga itu kita jalankan dulu di keluarga, otomatis keluarga kita sehat. Kalau keluarga sehat, otomatis nanti desanya juga akan sehat. Kalau desanya sehat, otomatis nanti semua desa-desa sehat, kecamatan sehat, kabupaten sehat, Indonesia sehat. Jadi saya mencoba dari yang terkecil dulu. Kalau yang kecil-kecil itu makin banyak sehat semua. Karena apa? Kalau semua menjalankan 10 PHBS rumah tangga, insya Allah permasalahan di bidang kesehatan tidak akan makin besar. Ya. Contoh, yang pertama cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun itu kan salah satunya untuk mencegah penyakit infeksi juga. Sekarang banyak kasus stunting itu yang lagi booming sekarang ya, stunting karena kekurangan asupan gizi yang lama. Itu kan biasanya bisa memang karena pola asuhnya yang salah, bisa juga karena dia tidak pernah datang ke posyandu, karena kan nggak tahu anak teh harus dikasih asupan gizi seperti apa gitu ya. Bisa dari dalam kehamilan, pas lagi dalam kandungan, bisa juga ibunya menderita penyakit infeksi seperti TB ya. Nah, bisa juga si anak tersebut memang tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Makanya kalau dijalankan yang tadi, cuci tangan pakai sabun, penyakit infeksi akan berkurang, stunting juga tidak akan terjadi. Yang kedua, persalinan di fasilitas kesehatan. Otomatis dengan persalinan di tenaga kesehatan, resiko kematian ibu dan anak berkurang. Nah, kemudian yang ketiga, jaga rumah dari jentik ya. DBD, kasus-kasus cikungunya dan lain-lain tidak akan terjadi. Kemudian yang selanjutnya apa coba? Jadi jamban sehat itu BLB. Ya, jamban. Nah, otomatis dengan adanya jamban sehat, air bersih, penyakit-penyakit diare atau misalnya kulit dan lain-lain juga tidak akan terjadi ya. Kemudian bayi timbang tiap bulan, dengan ibunya datang ke posyandu, tumbuh kembangnya terpantau, otomatis dia tidak akan stunting karena kan tiap bulan dia dipantau tumbuh kembangnya. Kemudian jangan merokok ya. Dengan jangan merokok, otomatis kan tidak ada lagi yang terpapar penyakit karena rokok gitu ya. Kemudian yang selanjutnya makan buah dan sayuran, ya kan? Makan buah dan sayuran. Banyak sekarang gara-gara kekurangan asupan buah-buahan dan sayuran, terganggu juga kan, jadi gampang sakit, daya tahan tubuhnya kurang bagus ya. Kemudian yang terakhir dari PHBS rumah tangga itu, yang saya sendiri kadang suka kelupaan melakukannya, olahraga tiap hari gitu ya. Jadi minimal, meskipun misalnya jujur saya belum lulus nih 10 PHBS rumah tangganya, karena kekurangan saya satu poin itu olahraga tidak tiap hari gitu ya. Tapi kan minimal nanti generasi ke depan mah jangan seperti kita gitu. Generasi ke depan harus lebih bagus lagi, harus lulus 10 PHBS-nya. Kalau 10 PHBS rumah tangga bagus, insya Allah generasinya juga akan tangguh dan unggul ya. Nah, karena apa? Sehebat apapun suatu daerah, semegah apapun suatu daerah, secerdas apapun kita semua, kalau tidak sehat, apalagi misalnya tidak sehatnya di usia yang produktif, terus deh, nih kita kan pengen generasi yang lebih baik ya. Karena untuk merubah perilaku itu tidak hari ini kita bicara besok berubah, butuh waktu tahunan. Minimal tahun ini kita seperti ini, kita preventif promotif dulu lewat lagu, minimal mereka tahu isi 10 PHBS rumah tangga itu, dan akan mengena di hati mereka. Nanti saya kalau saya udah nikah, saya pingin deh menjalankan ini, kedepannya akan terus dikembangkan lagi. Apalagi neng sama mahasiswi yang gitu kan, dekat ke masyarakat,
bantu kami gitu ya, bantu kami terkait ini PR, dan ini sebetulnya wujud cinta kita untuk generasi penerus. Kita inginkan generasi sehat, berkualitas, sehatnya lahir batin ya. Lalu Ibu, kendalanya untuk mewujudkan itu bagaimana? Nah, kendalanya itu kita itu kan butuh dukungan semua pihak, butuh sinergitas semua pihak. Nah, mungkin itu yang jadi hambatan. Kadang banyak sebetulnya orang yang pingin bareng-bareng, pingin peduli menjalankan ini, tapi kan kadang mereka juga sama sibuk dengan menyinkronkan waktunya. Makanya silahkan saja siapapun yang bisa, yuk bareng-bareng gitu. Kita coba sinergitas dan kolaborasi akan coba ditingkatkan lagi. Kemudian kendala yang kedua mungkin PR kita tuh yaitu SDM, terkait sumber daya manusianya. Berarti kan harus yang lebih berkualitas lagi, kita bina lagi, karena dengan SDM kita yang terbatas, tidak mungkin semua bisa tertangani oleh orang-orang kesehatannya. Makanya yang dibutuhkan saat ini dengan adanya SDM yang terbatas ini, yuk bareng-bareng kolaborasi semua supaya terwujud. Jadi mungkin melalui kader-kader ya Bu? Iya, kader-kader itu di tiap posyandu juga ada pelatihan kader. Itu salah satu kegiatan-kegiatan kedepannya ya. Jadi nanti mah di masyarakat akan lebih ini lagi terwakili oleh kader-kader gitu ya. Karena kan saya ingin gitu, saya tuh ingin pelayanan kesehatan di Kabupaten Ciamis ini yang paripurna, yang nantinya sangat dirindukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Masyarakat kita kan ingin pelayanan teh yang terbaik ya, dari berbagai aspek ya. Makanya kita pun menyentuhnya, kita coba menyentuh dengan cara sesuai keinginan mereka. Kadang kan beda-beda. Lalu sekarang Bu, harapan Ibu untuk mahasiswa kesehatan masyarakat Universitas Siliwangi? Harapan saya untuk mahasiswa Siliwangi, hayu bareng-bareng kita bergerak bersama ya. Siap? Ya, Bu, bergerak bersama, melangkah bersama, kita tularkan virus-virus cinta ya. Virus-virus cinta di sini cintanya beda, bukan cinta yang aneh-aneh. Jadi karena wujud kasih sayang dan cinta kita ke masyarakat supaya mereka sehat, yuk bareng-bareng kita tularkan gitu. Nah, jadi nanti juga mahasiswa itu akan menjadi mahasiswa-mahasiswa yang memang dikangenin, dirindukan oleh masyarakat, karena kan berbagi itu nggak harus dalam bentuk materi. Berbagi itu bisa hanya meskipun sedikit, kita mengajarkan untuk ajakan hidup bersih dan sehat, tapi itu kan pahalanya akan sampai kapanpun. Orang tersebut misalnya gini, satu desa menjalankan PHBS sampai desanya sehat, selama itu amalan-amalannya kan buat Neng juga ya, buat kita juga. Jadi berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita, sentuhlah masyarakat sesuai dengan keinginan mereka. Semuanya kompak ya Bu ya. Cuci tangan pakai sabun, bersalinan oleh nakes, jaga rumah dari jentik, jangan lupa kasih eksklusif, jangan merokok di rumah. You my darling sehati, you my darling sehati. Nanti yang pulang, tangan buah dan sayuran, letakkanlah air bersih, jangan lupa jalan yang sehat.